Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, jadi beberapa hari belakangan ini kita semua bisa menyaksikan betapa seorang sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto yang dengan percaya diri secara kesatria menghadiri daripada panggilan KPK untuk dilakukan pemeriksaan ya sebagai tersangka dugaan kasus terhadap komisioner KPU, yang mana kehadirannya Hasto Kristianto ini memberikan poin tersendiri, memberikan semangat, suntikan semangat buat para simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mana memang sempat diisukan kan bahwasanya Hasto Kristianto ketika dipanggil KPK, Bung Hasto ini dikabarkan sudah nggak ada di Indonesia lah, nggak ada di luar negeri lah, sudah nggak ada lagi di sini gitu kan. Yang jelas kehadiran Pak Hasto ini kemudian menangkis ya semua isu-isu yang sepertinya berusaha untuk mendiskreditkan atau memojokkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan ini menggambarkan suntikan semangat buat para fan, para simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap kuat ya di tengah terpaan badai. Yang jelas memang kalau seperti perahu itu berusaha ada yang bikin oleng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana yang bikin oleng ini dari dalam gitu kan, semacam kalau kapal kemudian banyak tikus di dalamnya, membuat lubang, air bisa masuk bisa tenggelam. Dan ini memang kemudian orang PDIP ini kan juga partai nggak sembarangan, partai yang memang lahir di era rezim Orde Baru yang menekan PDIP. Gimana dulu ketika kemudian PDI ini bersengketa dengan PDI Suryadi, yang memang kemudian didukung PDI Suryadi, didukung oleh rezim yang berkuasa pada masanya, tapi PDIP berhasil kemudian lolos, berhasil kemudian lahir dengan kekuatan penuh ya teman-teman. Dan saat ini ada ujian lagi. Kemarin saya juga sempat kalau lihat itu deg-degan nih, PDIP kuat nggak? Tapi kalau saya lihat kemudian susunan daripada pengurus PDIP yang sekarang ini, di mana ada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, kemudian di bawahnya ada Bung Adiana Pitupulu, Bung Yefri Sitorus gitu kan, kemudian ada Bung Roni Talampesi. Ini susunannya kuat ya, yang memang dibutuhkan oleh PDIP saat ini kemudian untuk membersihkan lah. Kalau kemudian dari internalnya ada yang berusaha, yang bahaya kan dari internal, yang berusaha merusak dari dalam gitu kan. Dan ini memang sudah diwaspadai oleh PDIP gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat kemarin kehadirannya Bung Hasto Kristianto di KPK itu merupakan momen tonggak bersejarah, di mana isu-isunya Hasto Kristianto udah nggak ada lah, udah pergi ke luar negeri gitu kan. Ternyata beliau mematahkan semua statement tersebut. Dan kalau ada banyak yang memberitakan bahwasanya dia sudah kayak melarikan diri ke luar negeri, itu sebetulnya statement-statement yang berusaha kemudian untuk memojokkan, melemahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau saya sendiri melihat kemudian Bung Hasto kemudian sebagai tersangka pun nggak ditahan, ini suatu menambah keyakinan kita gitu kan, bahwasanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri tetap kuat ya. Dan apalagi tambah gembira lagi, tambah semangat lagi ketika kemudian ada berita bahwasanya Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri kemudian diagendakan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Ini kan dua partai besar nih, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra, dan semoga saja terrealisasi. Yang jelas saya yakin Bu Mega dan Pak Prabowo ini kuat lah, ada hubungan memang yang kuat gitu kan, artinya memang saling mendukung lah di sini. Kalau ada kemudian berita-berita bahwasanya Bu Mega kemudian berseberangan, bermusuhan dengan Pak Prabowo Subianto, ini tepis gitu kan. Dan memang orang-orang di sekitar Pak Prabowo sendiri ini kan yang memang kemudian pastinya juga mereka juga mendukung kedekatannya antara Bu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto. Yang jelas memang sangat bahagia sekali gitu kan, karena memang PDIP saat ini sepertinya juga saya pikir kritis ya, karena memang agendanya sepertinya memang ada sesuatu yang akan terjadi jelang Munas PDIP di bulan Maret nanti teman-teman. Tapi saya yakin PDIP dengan jajaran kekuatan penuh saat ini
ada Bung Adian Apitupulu, Bung Dedi Yefri Sitorus, kemudian ada Bung Roni Talampesi. Ini pasti konsolidasinya kuat sekali gitu kan, dan yakin PDIP juga pastinya ngerti bahwasanya memang yang nggak suka invisible hand yang memang berusaha untuk meruntuhkan PDIP ini pastinya juga udah menanamkan benih ya, menancapkan orang-orangnya di internal, dan pastinya orang PDIP sendiri tahu. Dan memang kemudian ini tampak ya teman-teman, percaya diri seluruh simpatisan, seluruh kemudian fan, seluruh kemudian pendukung PDIP dengan kehadirannya Bung Hasto kemarin merupakan suatu suntikan semangat tersendiri gitu kan, bahwasanya Bung Hasto nggak seperti yang diduga, bahwasanya Bung Hasto itu sudah merasa melarikan diri lah, yang beritanya udah nggak di Indonesia, semuanya terpatahkan gitu kan. Dan kemudian Bu Mega mengagendakan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, itu suatu langkah yang maju ke depan gitu kan, yang pastinya juga akan bikin deg-degan orang-orang yang memang kemudian berusaha kemudian merusak PDIP dari internal. Dan memang PDIP yang harus hati-hati memang dari internal, karena saya yakin memang kemudian invisible hand yang memang berusaha kemudian menghantam PDIP ini pastinya juga sudah mempunyai orang-orang, menanam orang-orang dari di internal PDIP. Tapi yang jelas PDIP sebuah partai yang memang nggak sembarangan salah kalau kemudian orang kemudian bisa nganggap PDIP kemudian digerpol gitu kan, digerpol, di shock terapi gitu, seperti yang enggak. Saya bayangin ketika PDIP dulu sempat kantornya di Jalan Tengku Umar ya, di Jakarta dulu sempat dikepung oleh para pendukungnya PDIP, Suryadi, itu juga tetap tegar. Artinya partai ini partai nggak sembarangan, lahir di era reformasi, lahir di era kemudian para rezim menekannya, dan PDIP sudah berhasil membuktikan bahwasanya mereka bisa lolos dari semua tekanan itu. Dan sekarang datang lagi badai itu kan, yang memang lawannya juga berat karena memang dari internal ya gitu kan, yang mana PDIP juga bergerak cepat ya kemarin. Dan saya yakin kalau ada pemikir-pemikir yang kuat seperti ada Pandana Baban di situ, kemudian ada Bung Dedi Yefri Sitorus, ada Bung Adian Apitupulu, saya kok yakin gitu kan, apalagi kemudian kalau di daerah itu kita simpatisannya PDIP masih kuat lah, loyalitasnya luar biasa, seperti Bapak Efek Rudiatmoko kalau di Solo gitu kan. Yang jelas PDIP masih kuat ya teman-teman. Dan ini memang kemudian ujiannya adalah di bulan Maret nanti Munas. Ya semoga PDIP tetap tegar dan kemudian bisa ini memberikan serangan balik lah gitu kan, terhadap memang orang-orang yang memang nggak suka sama PDIP, orang-orang yang sepertinya berusaha untuk merusak PDIP. Tapi saya yakin PDIP saat ini betul-betul diuji ya teman-teman, lagi-lagi diuji. Dan memang momen tonggak bersejarahnya kemarin ketika Hasto kemudian muncul di KPK, memenuhi panggilan KPK, membuktikan bahwasanya ada kepercayaan diri, ada suntikan semangat, bahwasanya PDIP saat ini mengambil jalan hukum gitu kan, untuk kemudian serangan-serangan yang terjadi pada PDIP. Nah itu aja teman-teman, salam seduluran, salam kompak, salam seduluran buat para simpatisan PDIP di seluruh Indonesia.